Lensa ini udah berumur, berat dan harganya juga gak murah. Tapi masih banyak orang yang jatuh cinta pada lensa yang satu ini. Kenalin, Sigma 35mm f1.4 DG-HSM Art Lens. Kira-kira kenapa ya masih banyak orang yang pakai lensa ini? Pertama, dari build quality-nya lensa ini tuh terbuat dari logam, jadinya kerasa kokoh, solid, dan premium banget pasti pegang. Meskipun kalau lama-lama serius, itu bikin tangan jadi pegal. Untuk image quality-nya sendiri sebenarnya nggak usah diraguin lagi, karena ini lensa dari Sigma bos, apalagi di belakangnya ada embel-embel Art Lens, jadi kualitasnya udah pasti tajam lah. Tapi untuk membuktikannya, kita lihat gambar yang satu ini. Gambarnya itu tajam dari bukaan yang paling besar di f1.4. Bokehnya creamy, halus, dan itu bikin nyaman di mata, bre. Buat materi kondisi low light, ini lensa masih bisa diandelin karena f-nya cukup gede di f1.4, jadi nggak usah khawatir lah. Dalam kondisi backlight, sebenarnya kontrasnya masih bisa cukup terjaga dan chromatic aberration-nya juga minim banget. Kalau pengen lihat ya kita perlu pixel peeping mampus gitu. Dari sisi autofocusnya masih bisa diandalkan, cukup cepat, senyap, dan focus breathing-nya juga masih cukup terkontrol. Meskipun lensa ini masih menggunakan motor autofocus yang lama, yaitu HSM atau hypersonic motor. Tapi itu balik lagi sama bodi kamera yang kalian pakai, dan kebetulan pada pengujian ini gue menggunakan Sony A7C2, jadi gue nggak terlalu menemukan masalah yang cukup berarti. Tapi kalau lu pakainya Sony A7 klasik, ya wassalam. Oke, dari tadi kita ngomongin kelebihannya terus, dan sekarang kita ngomongin kekurangannya juga nih biar adil gitu ya. Yang pertama, kekurangannya itu dari vignette-nya masih kerasa di bukaan yang paling besar di f1.4. Tapi kalau kita stop down ke f2.8, vignette-nya mulai nggak notice tuh, apalagi di bukaan f5 sampai f8 vignette-nya udah mulai menghilang. Walaupun ada vignette sebenarnya masih kita bisa akali di post pro, tapi itu bukan sesuatu hal yang baik untuk sebuah lensa, apalagi lensa ini adalah lensa jajaran kelas atasnya dari Sigma itu sendiri gitu. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada di bobot lensanya itu sendiri, bre. Bobotnya 665 gram, tapi kalau kita pakai seharian apalagi handheld, tangan itu bakal kerasa pegal banget tuh. Jadi menurut gua lensa ini nggak cocok buat traveling atau street photography. Kekurangan selanjutnya menurut gua adalah minimnya fitur pada lensa ini. Di lensa ini tuh cuma ada focus ring dan switch AF/MF, nggak ada weather sealing, nggak ada ring aperture, dan nggak usah ngarep update firmware langsung dari lensanya karena nggak terdapat USB-C di bodi lensanya. Jadi kerasa ketinggalan zaman aja gitu. Apalagi buat lo yang kebiasaan ngatur aperture di bodi lensa, lo harus mulai berdamai kalau ngambil lensa ini. Dan terakhir menurut gue yang menjadi kekurangan dari lensa ini adalah harganya yang berkisar di angka 9 sampai 10 jutaan. Itu masih cukup mahal untuk lensa keluaran 14 tahun yang lalu gitu, karena lensa ini tuh dirilis pada tahun 2012. Tapi dengan harga segitu, lensa yang baru keluar aja kayak Sirui Aurora 35mm f1.4 yang baru dengan teknologi baru, beratnya lebih ringan, ada ring aperture-nya dan lain sebagainya, itu dijual di harga 9 jutaan aja, bahkan bisa kurang dari itu gitu. Jadi dengan harga yang masih cukup mahal, menurut gue bikin banyak orang mikir gitu, apakah lensa ini masih worth it untuk dipertimbangkan atau mending ambil Sirui Aurora 35mm f1.4. Harganya lebih murah, kemudian juga fiturnya lebih banyak dan teknologi lebih baru. Tapi ya sekali lagi itu tergantung pada preferensi dan kebutuhan kalian. Kalau lo punya duitnya silahkan aja, karena lensa ini juga nggak mengecewakan dari segi image quality. Tapi ya tentunya lo harus bisa kompromi dengan beberapa kekurangan yang tadi gue sebutkan. Dan paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Ciao.